Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami dari mata kuliah PPRN 2, yaitu melatih kreativitas dengan menyingkirkan fear of the unknown dan fear of failure. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Muhammad Dafa Imanullah dengan NIM 11238, yang kedua ada Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 11239, yang ketiga ada Mulananda Hidayat dengan NIM 11243, dan yang keempat ada saya sendiri Zahra Nurdiwa Widyadana dengan NIM 11255, dan yang terakhir ada Fahmi Iskandar dengan NIM 11266. Oke, selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai fear of the unknown, dan yang kedua mengenai fear of the failure. Oke, untuk topik yang pertama, fear of the unknown ini akan dibacakan oleh saudara Muhammad Dafa. Kepada Muhammad Dafa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Zahra. Di sini saya akan menjelaskan perihal fear of the unknown. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisinya. Jadi, fear of the unknown atau takut akan hal yang tidak diketahui adalah kecenderungan untuk takut ketika kita tidak memiliki informasi pada tingkat apapun tentang sesuatu yang kita hadapi. Lalu, hal ini dapat meningkat menjadi intoleransi ketidakpastian. Beberapa orang lebih mungkin mengalami ketakutan akan hal yang tidak diketahui, termasuk orang dengan kecemasan dan gangguan suasana hati. Lalu yang kedua, ketakutan akan hal yang tidak diketahui adalah bagian dasar dari banyak kecemasan, ketakutan, dan fobia. Ketakutan ini muncul karena minimnya pengetahuan dan wawasan sehingga memunculkan ketakutan yang sebenarnya tidak akan terjadi. Di sini ada contoh kasus dan solusi untuk fear of the unknown. Pertama, contoh kasusnya adalah seseorang ingin membuka sebuah usaha, tapi masih takut karena tidak mengetahui usaha apa yang ingin dijalankan. Lalu untuk solusinya, perlunya riset terlebih dahulu pada saat ingin membuka sebuah usaha untuk mengetahui usaha yang ingin dijalankan. Lalu yang kedua, ada contoh kasusnya ketika seseorang akan melakukan presentasi, tetapi seseorang tersebut tidak menguasai materi sehingga munculnya ketakutan akan ketidaktahuannya. Lalu untuk solusinya adalah mencari tahu informasi-informasi atau mempelajari materi yang akan dipresentasikan terlebih dahulu. Lalu contoh kasus dan solusi fear of the unknown yang ketiga adalah seorang yang menyeberangi jembatan kaca takut kacanya akan pecah. Padahal kaca yang dipakai merupakan kaca yang mampu menahan beban sampai 50 ton. Lalu solusinya adalah perlunya dampingan orang terdekat atau yang ahli di bidangnya untuk memberitahukan pengetahuan akan hal yang ditakuti. Oke, cukup. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Fadlu. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk contoh kasus selanjutnya itu ada sebuah perusahaan yang ingin melakukan inovasi produk di bidang otomotif, yaitu mentransformasikan dari bahan bakar bensin menjadi bahan bakar air. Tetapi perusahaan tersebut itu takut untuk melakukan percobaan karena belum mengetahui mekanisme transformasinya dari bahan bakar bensin menjadi bahan bakar air. Jadi untuk solusi dari contoh kasus tersebut, mencari tahu terlebih dahulu mengenai transformasi bahan bakar dari bensin ke bahan bakar air. Dan perusahaan tersebut juga bisa mencari atau merekrut seseorang yang ahli dalam transformasi energi tersebut. Selanjutnya itu ada fear of the failure. Ya, kita masuk ke definisi dari fear of the failure. Ketakutan akan kegagalan atau bahasa Inggrisnya itu fear of the failure, yang kadang-kadang disebut sebagai
atichiphobia adalah ketakutan yang tidak rasional dan terus-menerus untuk gagal. Terkadang ketakutan ini mungkin muncul sebagai respons terhadap situasi tertentu. Dalam kasus lain, mungkin terkait dengan kondisi kesehatan mental lain seperti kecemasan atau depresi. Ketakutan ini erat kaitannya dengan atichiphobia, yaitu perasaan irasional takut gagal yang terus-menerus muncul. Kadang dalam situasi tertentu, ketakutan akan kegagalan itu semakin parah. Namun gejala merasa takut gagal berada pada setiap orang, ada yang ringan hingga parah dan tak bisa lagi melakukan aktivitas dengan baik. Nah, menurut para ahli, yaitu dari Burka dan Yuen 2008, fear of failure muncul ketika seseorang menghadapi hal-hal yang sulit. Mereka takut untuk menunjukkan ketidakmampuan mereka. Fear of failure ini muncul akibat dari rendahnya kepercayaan diri, kecemasan, dan perfeksionisme. Ya, ini untuk contoh kasus dari fear of the failure. Contoh kasus yang pertama, ada seseorang profesor ingin melakukan sebuah eksperimen. Akan tetapi profesor tersebut takut gagal eksperimennya itu tidak berhasil. Jadi untuk solusi dari permasalahan tersebut itu perlunya keyakinan terhadap eksperimen yang ingin dilakukan serta pengetahuan yang cukup dalam melakukan sebuah eksperimen tersebut agar eksperimen tersebut berhasil. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Mula. Persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya, moderator. Ini ada contoh kedua dari kasus fear of the failure, yaitu seorang wirausaha ingin mengeluarkan produk baru, tapi wirausaha tersebut takut akan gagal produknya tidak laku di pasaran. Solusinya yaitu perlu melakukan riset pasar terlebih dahulu gitu, sehingga kita tahu apa yang diinginkan atau dibutuhkan pasar. Jadi bisa meminimalisirkan hal tersebut. Terus ada contoh kasus yang ketiga, yaitu seorang anak yang lupa lirik saat menyanyikan lagu di sebuah lomba. Lalu ditertawakan oleh penonton, akhirnya dia minder untuk bernyanyi di depan umum karena takut kembali gagal atau kembali ditertawakan. Padahal mungkin dia memiliki bakat di bidang itu. Untuk solusinya, psikoterapi, relaksasi, kuasai rasa takut gagal, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Yang keempat, tiba-tiba, contoh kasusnya ada tiba-tiba Anda mendapat tugas yang lebih rumit daripada tugas sebelumnya. Muncul kecemasan bahwa Anda tidak sanggup menyelesaikan tugas tersebut pada tepat waktu. Untuk solusinya, bangun rasa percaya diri bahwa Anda mampu dan susun manajemen waktu. Ingat, bisa jadi tugas tersebut merupakan tes buat Anda untuk naik level ke tingkat karir yang lebih tinggi. Selanjutnya, boleh dikembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Fahmi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Zahra. Untuk contoh kasus fear of the failure yang kelima, itu ada sebuah perusahaan di bidang otomotif yang takut akan melakukan sebuah eksperimen untuk melakukan sebuah inovasi dikarenakan minimnya dana perusahaan tersebut yang ketakutan akan melakukan sebuah eksperimen. Kemudian solusinya itu ada lebih mematangkan konsep rancangan hingga terperinci terkait produk apa yang akan diinovasikan sehingga dapat meminimalisir atau bisa jadi menghilangkan probabilitas terjadinya kegagalan tersebut. Ini ada beberapa referensi yang kami dapatkan untuk materi di PPT ini. Ada sedikit quotes buat teman-teman di awal tahun ini. Di balik kegagalan terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk belajar, mencari tahu, dan keuntungan untuk memulai yang lebih baik lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fahmi. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Kurang lebih
Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.